Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhyiddin. Kali ini kita akan membuat aplikasi Webpro Point of Sale dalam Laravel 12 series. Ada 9 rekaman, ada 9 pertemuan rencananya. Pertemuan pertama ini tentang skema database, kemudian manajemen kategori, manajemen produk, autentikasi pengguna, peran dan izin pengguna, transaksi untuk bagian keranjang, transaksi 2 lanjutannya, kemudian bagaimana membuat pelaporan, dan terakhir bagaimana kita membuat grafik. Di materi pertama kita akan bahas tentang gambaran aplikasi. Gambaran aplikasi yang ingin kita jalankan, nanti kita gunakan, rencananya kita gunakan seperti ini. Menunya, template-nya kita gunakan admin LTE. Misal kita lihat kategori, ini kategorinya, kemudian kita juga lihat produk, ini produknya. Nanti kita sesuaikan yang lain-lainnya. Untuk yang kedua, skema database yang kita inginkan nanti, kita akan tampilkan gambaran database-nya sekitar 5 atau 6 tabel yang saling berhubungan. Mulai dari tabel kategori, kemudian ada juga tabel lainnya. Kita mulai dari tabel kategoris. Rencananya kita akan buat 3, ada ID, name, dan description, lalu produk, lanjut dengan order detail, order, users, dan customer. Ini gambaran tabelnya, tabel bawaan yang otomatis dibuat oleh Laravel, kira-kira seperti ini. Ini kita tidak perlu perhatikan karena memang yang inti kita buat tambahannya dari sini saja. Gambaran tabelnya, gambaran database yang kita buat seperti ini. Kita lanjut, berikutnya kita akan coba proses yang kedua, yaitu install Laravel. Untuk install Laravel, kita masuk dulu ke dalam folder kerja kita. Oke, kita akan kita install dengan menggunakan composer create project Laravel. Kita buat project kosong saja ya, Laravel, lalu kita beri nama Webpro Post. Kita beri nama seperti ini saja. Oke, kita enter. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Oke, kita lihat di sini Laravel yang diinstal, yang digunakan versi 12.07 di hari ini, tanggal 9 Mei 2025. Tunggu hingga selesai. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke dalam folder project kita, Webpro Post. Kemudian kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Selesai tahap yang kedua, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Kita buat migration-nya. Untuk migration-nya sendiri, kita butuh, kita buka dahulu ya, kita siapkan dahulu. Oke, ini dia. Kita buat judul aplikasi yang kita inginkan, Webpro Point of Sale. Oke, database-nya kita sambungkan ke MySQL. Kita buang kontrol garis miring, hilangkan baris komentarnya. Untuk database-nya kita siapkan saja namanya YouTube
underscore web pro post. Root passwordnya, oke, sesuaikan ya. Kalau memang pakai SAM tanpa password, saya ada passwordnya. Oke, selesai, dan ini sudah saya setting auto save, jadi nggak perlu saya simpan lagi. Selesai. Kita hubungkan dulu databasenya. Kita gunakan, oke, yang ini tadi buat contoh sudah selesai, boleh saya tutup. Ini juga boleh saya tutup. Oke, kita gunakan yang di sini saja satu. Buka terminalnya dari sini, Ctrl backtick, atau kalau pakai menu ada di view lalu pilih terminal. Backtick itu tombol di bawah escape di atas tab di samping angka 1. Oke, kita buat dulu database dengan PHP artisan migrate. Oke, kita buat database baru. Sudah selesai. Yang kalau kita lihat di sini, database-nya akan langsung muncul. Oh ya, aplikasi yang saya gunakan ini namanya The Beaver ya. Tadi saya awali dengan YT, berarti ada di bawah huruf Y, short by name. Abu data post, saya kasih namanya web. Oh ya, ini belum saya refresh. Oke. Koneksinya, oke. Boleh juga dengan PHP My Admin. Kita buka. Kita lihat terlebih dahulu. Harusnya tadi di refresh langsung jalan. Cuma tadi ketika saya buka nggak jalan, saya restart saja. Ada di localhost dan tadi belum kedetek karena memang belum di refresh. Ini ya, YT Web Pro. Ini yang saya maksud, ini dia sudah jadi. Oke, kita lanjut masuk ke bagian ketiga tentang migration-nya. Tadi install dan setting awalannya. Yang ketiga untuk migration-nya. Oke, pada kebutuhan migration kali ini kita akan tambahkan di dalam migration sini ya. Nah, ini kan defaultnya ada user, change, dan job. Kita nambah, nanti kita buat di sini 2, migration dan seeder. Oke, kebutuhan kali ini kita buat dulu migration-nya. Untuk membuat migration, kita bisa gunakan perintah PHP artisan make. Kalau kita butuhnya hanya migration saja, kita boleh langsung make migration seperti ini. Tapi saya mau bikinnya, ini saya buat model. Lalu nama model saya sebutkan. Yang saya butuhkan kali ini adalah saya buat kategori ya. Untuk nama model kita gunakan singular atau kata kerja berbentuk tunggal. Kategori. Oke. Dia akan otomatis bikin tabel nanti kata kerja berbentuk plural atau banyak. Make model kategori, saya kasih opsi tambahan min M, ini artinya plus migration-nya. Saya juga mau tambahkan controller C. Saya ingin di dalam controllernya sudah ada function yang dibutuhkan, index dan segala macamnya, maka saya tambahkan R. M-nya migration, C-nya controller, R-nya resource, seperti ini. Ketika saya enter, maka 3 file langsung terbentuk model. Kalau boleh saya kasih lihat tempat yang akan pindah. Di sini model akan nambah 1. Kemudian controller di sini akan nambah 1 lagi.
namanya nanti kategori controller, dan di dalam controllernya itu isinya langsung otomatis banyak. Jadi akan muncul 3, 1, 2, 3. Kita buktikan, enter. Oke, 1, 2, 3. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini modelnya kategori, ini kategori controller, dan migrationnya ini kategori stable. Oke, kita kerjakan satu persatu, kita edit satu persatu. Sebelum kita edit, kita selesaikan dulu aja semua ya. Editnya biar sekalian saja. Oke, kita lanjut yang kedua. Setelah kategori, kita langsung saja di sebelahnya produk. Karena kalau kita buat produk dulu baru kategori, ini nggak bisa karena dependensinya ada. Nanti kategori ID-nya belum dibikin, dia akan error. Jadi kita sekalian saja kerjakan yang kedua. Samakan saja. Kita buat produk. Huruf P depannya harus besar ya. Produk. Oke, yang ketiga order tabel. User ini sudah ada. Customer dia ada, customer ID berarti saya harus bikin customer dulu ya. Kategori produk customer. Customer. Oke, selesai. Berikutnya setelah customer, ini boleh, cuma ini sudah dibuat jadi nggak perlu, kita tambahin ordernya saja langsung. Order. Oke, berikutnya kita bikin order detail. Secara tabel dia akan bikin modelnya snake case kecil semua. Sementara kita bikin di sininya dengan menggunakan model camel case. Order detail besar di setiap kata O dan D. Enter. Oke, selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita cek kita kecilkan kembali. Ini boleh kita hilangkan lagi always on top-nya. Kita munculkan kembali. Ini ya, sudah muncul semua. Oke, baru kita edit satu persatu isinya. Kita mulai dari kategori. Kita perbesar satu tingkat. Oke, sudah. Peningkatannya sudah naik 2 tingkat. Nah, karena normalnya segini, naik segini. Oke. 1 kali peningkatan. Default 1 kali perintah Ctrl plus itu 2 ya. Berarti langsung naiknya 2. Oke, untuk kategorisnya sendiri yang kita perlukan, tambahkan cukup name sama description saja. Ini yang saya maksud, name sama description. Berarti saya cukup tambahkan dalam sini $tabel string name. Saya nggak tambahkan unik ya, biar artinya boleh-boleh saja namanya sama. Kemudian satu lagi saya butuh description. Untuk description saya izinkan kalau isinya kosong, maka saya tambahkan null label. Oh ya, tambahan ini kita mau nerapin model soft delete atau tidak, itu juga sangat menentukan. Artinya kalau kita menentukan soft delete, ketika kita hapus data di dalam database tidak terhapus, cuma kita kasih tanda saja tanggal berapa kita hapusnya. Kalau tanggalnya diisi berarti dia sudah posisinya posisi terhapus. Contoh materi kali ini kita tidak terapkan soft delete, kita biarkan saja kayak gini. Oke, selesai untuk tabel migration yang pertama, yaitu tabel kategoris. Kita masuk yang kedua, tabel produk. Pada tabel produk ini kita tambahkan name, description. Kita tambahkan kode, name, description, stock, price, kategori ID, foto. Kode, name, kita buat.
dolar tabel. Nah, selain name kita juga butuh kode. Kita buat kode ini sifatnya unik ya. Jadi kita langsung tambahkan kodenya unik. Oke, cukup. Kemudian kita buat name. Lalu kita buat description stock. Ini kalau kita tidak batasi boleh ya kodenya berapa aja, tapi kalau nanti kita batasi bisa juga. Biarkan saja. Kemudian description, saya buat no label lagi sama price. Saya lebih senang integer saja karena harga dalam rupiah. Asumsi awal saya dalam rupiah. Dalam rupiah nggak perlu pakai koma di belakang rupiah. Karena 1.500 koma 25 di belakang itu udah nggak bernilai. Kecuali bahasa Inggris, kecuali dolar baru sangat berguna. Jadi saya tulis saja gini, price. Default saja nilainya. Kemudian stok. Saya mau stok barangnya juga dicantumkan di sana, jadi saya buat stok dulu baru price. Kemudian saya letakkan foto. Saya mau gambar ini ada fotonya, berarti saya mau letakkan foreign ID dulu atau nggak apa-apa lah, foreign ID baru foto. Oke, image. Ini foto dari gambar. Oke, saya masukkan katanya image saja. Foto produk maksudnya gitu ya. Oke. Lalu timestampnya tetap kita biarkan. Cukup. Selesai untuk produk. Kita lanjut customer. Untuk customer, kita buat yang pertama. Maaf. Oke, di sini kita buat customer, kita butuh namanya. Kita butuh emailnya. Kita buat emailnya tuh unik. Kita boleh letakkan di atas ya, email dulu baru nama. Terus kita butuh alamatnya, boleh kita kosongkan. Customer, kita butuh nomor teleponnya. Kalau produk aja kita butuh fotonya, apalagi customer, mestinya sih gitu ya. Oke, customer kita buat tidak bisa login saja. Nanti untuk urusan login segala macam khusus di tempat lain saja. Jadi kita buat ini aja tambahan. Ada foto. Biar tidak ketukar, mungkin produk saya ganti namanya image. Ini ada sedikit perubahan ya. Ada sedikit yang berubah. Kita sesuaikan saja. Oke. Berikutnya setelah dari customer kita masuk ke order. Untuk order tabel, yang pertama kita butuh nomor invoice-nya. Dolar tabel. Jenisnya string saja. Kita beri nama invoice. Kita buat nilainya unik. Lalu kita butuh hubungkan referensi antar customer ID. Dengan asumsi awal kita gunakan on delete-nya cascade. Ketika data dihapus dia akan terhapus semua. Lalu order itu product ID, order itu kita maunya dari user ID saja. Order itu dari customer user ID. Nih ya, kita ambilnya user ID.
Kita tidak ambil ke produk ID-nya nanti kita bagian di order detail saja, di bagian detailnya. Di bagian order tidak kita masukkan. User ID, tentu di sininya adalah user. Cascade saja kita buat, dan terakhir kita tambahkan total. Jenisnya kita buat integer. Diskon, asumsi sementara kita tidak buatkan diskon, tapi kalau misalkan nanti kita butuh kita bisa masukin ya, nggak apa-apa lah, sementara saya tidak rancang ada diskon. Berikutnya adalah kita buat order detail. Pada bagian order detail, setelah ID kita buat order ID-nya, kita hubungkan. Begitu juga untuk produk ID-nya. Kita juga mau tahu belinya berapa, harga pada saat itu berapa. Jadi tetap kita buat price-nya. Ini ya. Ini kan ada di sini ada harga sebenarnya, di produk itu sudah ada harga. Tapi kan bisa jadi bulan Mei dengan bulan Juni misalnya, harganya beda. Nah, kita perlu catat harga ketika dia order itu berapa. Makanya di sini kita masukkan price. Oke, cukup untuk urusan migration-nya. Satu lagi kita tambahkan dulu, kita cek dulu apakah perlu kita tambahkan di bagian usernya. Oke, tidak perlu. Berarti kalau di bagian user tidak kita perlukan, kita boleh lanjut. Kita cek dahulu apakah ada masalah dengan ini. Kita tes dengan menggunakan PHP Artisan Migration. Oke. Ternyata migrate. Oke, sudah berhasil. Dan kalau ini kita refresh, klik kanan, refresh, kok ada ya, F5. Oke, sudah ya. Check job page. Aduh, malah ketutup lagi, harusnya nggak ketutup. Mohon maaf, ketutup nggak sengaja kalau ini. Oke, sambil nunggu dia kebuka, kita bisa lanjutkan terlebih dahulu untuk seedernya. Untuk seedernya juga demikian ya, kita input dari kategori dahulu. Oke, tapi sebelum lanjut ke seeder, mending saya kasih lihat dahulu. Ini hanya, oke, ini yang saya maksud. Tadi nggak sengaja ketutup sebelahnya. Ini ya, dan dia sudah langsung saling berkaitan alias berhubungan. Di sini juga belum ada hak akses, belum ada yang lain-lainnya. Kita biarkan saja terlebih dahulu. Kita buat sedikit mungkin dulu konsepnya. Karena ini kita memang buat lebih sederhana dibanding post untuk Abu Data. Tapi karena post Abu Datanya keinginannya tinggi, ternyata kesiapan untuk buatnya belum siap banget. Akhirnya belum juga dilanjut. Berikutnya kita siapkan untuk seedernya. Kita buat perintah untuk, sebelum membuat seeder, kita selesaikan dahulu, kita betulkan dahulu untuk modelnya. Oh ya, untuk controllernya sendiri yang saya maksud dengan resource ini ya. Jadi kita disiapkan dengan function yang otomatis nama-nama function terbuat. Jadi kita nggak perlu bikin lagi dari awal. Itu saja sih kalau ada tambahan R resource. Kalau tanpa R dia cuma bikin saja. Oke, untuk ini kita buatkan dahulu. Kita butuh beberapa pilihan pada bagian
model, kita buat yang kita boleh isi nanti itu apa saja. Kita buat view label yang kita buatnya protected view label karena hanya 2 field yang ditambahkan, jadi saya buat ke samping saja name sama description. Oke, untuk saya nggak buat selak, jadi nggak usah. Untuk produk nanti kaitan antara si kategori dengan produk. Ini satu kategori bisa banyak produk, satu produk hanya bisa satu kategori. Atau bahasa lainnya adalah one to many. Maka di sini saya buat dari kategorinya modelnya adalah product has many. Untuk produk kelasnya jangan lupa di import. Nah, seperti ini. Kalau nggak mau diimport, boleh juga ditulis manual di sini app model produk. Lanjut untuk kategori customer. Kita selesaikan customernya, kita buat view labelnya terlebih dahulu saja. Karena yang saya butuhkan dari sini hanya bagian protected view label. Protected ini artinya email, name, address, phone. Oke, kita butuh email ya, name kita urut berdasarkan yang kita buat saja. Email, name, ada address, dan ada juga foto ya. Email, name, address, phone, foto. Oke. Berarti saya butuh foto. Oke. Sebenarnya tidak harus urut, nggak apa-apa ya. Hubungannya dengan order dari customer, kita cek. Customer ke order. Oke, ada customer ID. Oke, berarti satu customer bisa memiliki banyak order. Satu order. Oke, berarti kita buat, gak masalah ya, dah kita biarkan saja defaultnya gini, has many. Lanjut, setelah itu kita buat ordernya. Untuk order kita butuh invoice, customer ID, user ID, dan total. Kita butuh 4 saja. Protected view label ya. Protected view label. Quantity, kita ada quantity ya di, nggak ada dong quantity mah. Invoice, customer ID cuma 4 aja. Berarti total price juga nggak ada. Ini total saja. Oke. User ID. Kita butuhnya customer ID, user ID, dan invoice. Invoice, customer ID, user ID, total. Kaitan dengan customer, belongs to customer. Ini belong to user. Oke, user. Oke, kita import all saja langsung. Untuk usernya kita ambil yang model. Oke, urutannya user, customer, user, nggak masalah ya, mana duluan. Oke, selesai untuk order.
Berikutnya adalah order detail. Untuk order detailnya juga sama, kita cukup ambil di protected field label, order ID, product ID, quantity, dan price. Dia kaitannya dengan order dan produk, berarti order dan produk. Oke, jangan lupa di import kelas yang dibutuhkan, order dan produk. Oke, berikutnya untuk produk itu sendiri. Untuk produk, kita tambahkan protected yang dibutuhkan. Field labelnya kita awali dari code ya, code. Oke, name, description, stock price, kategori ID dan foto. Kategori ID dan foto. Kita buat stock dulu baru price. Ya, stock price. Oke. Ini kalau misalkan mau dibuat ke bawah juga nggak apa-apa ya, karena saya ngerasa masih cukup, jadi saya buat kemari aja. Kalau ke bawah, kalau pas nggak cukup aja. Kemudian kita langsung buat untuk kategorinya, dia belongs to, order detailnya ini dari produk ke order detail. Produk ke order detail. Oh iya, berarti has many. Oke, berikutnya terakhir user. Untuk user kita tidak tambahkan apa-apa, kita biarkan saja dahulu. Name, email, password. Untuk user ini ya, case. Kita tidak perlu nambahin apa-apa ya, kita biarkan saja. Sementara itu dulu untuk modelnya. Kita lanjut kebutuhan untuk seedernya. Kita awali dari kategori seeder. Untuk seeder kita berikan perintah php artisan make. Kalau kita butuh isinya itu isi kosongan, kita butuh make factory dahulu. Artinya kayak misalkan kita packer word gitu, kita butuh pakai factory. Tapi contoh kali ini saya nggak mau pakai factory dahulu, saya pakai isi beneran saja. Berarti saya langsung butuhnya adalah make seeder. php artisan make (2) seeder spasi nggak sengaja nih. Nama seedernya kita awali dari kategori terlebih dahulu ya. Kategori seeder. Oke, ini ya. Kategori seeder. php artisan make seeder kategori seeder. Enter. Oke, satu sudah jadi. Kalau kita lihat di seeder sini, dia muncul satu kategori seeder. Kita lanjut yang kedua. Kita butuh customer seeder. Oke, berikutnya order seeder. Kategori customer
product, product seeder, order seeder, terakhir order detail ya, order detail seeder, dan user seeder. Usernya kita pisahkan saja. Jadi kita buatkan user seeder. User seeder. Aduh. Oke. Selesai, sudah ada semua seedernya. Yang lainnya kita tutup, close all, kita buka seeder saja. Adanya di database seeder. Kita buka dari kategori seeder. Kita kecilin bagian bawahnya. Atau kita tutup dulu juga nggak apa-apa. Dan ini juga bisa kita dekatkan. Untuk seedernya kita awali dari kategori dulu. Untuk kategori misalnya kita buat data baru. $data sama dengan kita ambil dari array. Kita ambil misalnya kategorinya elektronik, komannya data, name, kita cuma butuh name sama description saja ya, name sama description. Namanya misalnya saya mau ganti bahasa Indonesia saja, elektronik. Oke. Deskripsinya ini boleh kita buat kayak gini, boleh ya. Boleh juga kita buat satu baris kayak gini. Gak ada masalah. Kemudian oke, saya sekalian dibuat satu baris saja. Oke, kayak gini. Dan ini juga saya buat satu baris saja. Nah, baru saya duplikatnya dari sini. Untuk ini yang terakhir nih boleh tetap kita biarkan pakai kayak gini, boleh juga tidak. Ini boleh saya hapus, boleh juga tetap dipakai, nggak masalah. Oke, yang kedua misalnya saya mau buat furniture, makanan, oke. Makanan ringan atau berat. Kemudian ini saya mau di atas saja ya. Terus saya mau minuman. Di sini ada kategorinya minuman. Berbagai jenis minuman. Ya bolehlah ditawarin sama dia kayak gini, saya ambil saja. Ada yang oke, cukup ya. Elektroniknya pun diganti peralatan olahraga. Oke, yang ini boleh saya hapus. Oke, ini juga saya hapus saja. Oke, nanti saja. Oke, selesai isiannya. Baru setelah itu saya buat insert data dari kategori. Kategori insert data. Kategorinya jangan lupa di import. Ini ya, app model database seeder, kategori insert data. Selesai untuk
kategori seeder. Berikutnya adalah customer seeder. Untuk customer seeder, kalau datanya kita mau isi masing-masing, bisa dengan cara tadi. Namun kalau kita isi datanya dengan data bohongan, boleh kita masukin dahulu, ngambil dari Packer Factory. Untuk datanya sendiri, kita gunakan looping. Misal kita pakai for. Kita buat nilainya I sampai dengan, nah kita mau buat berapa data? 100 data. Boleh. Kita buat di sininya customer langsung ya. Boleh dengan cara gini. Saya mau pakai cara customer saja langsung. Customer. Saya pakai model create. Oke. Jangan lupa customernya di import. Oke. Kelasnya nggak ada. Klik kanan. Aduh. Create customer. Oke, ini kan. Database seeder customer. Oke, import class. Saya langsung masukkan saja app model customer customer. Oh, ternyata saya salah bikin ya. Jangan-jangan saya salah semua nih untuk customer. Iya, ternyata saya salah semua. Salah typo, harusnya just customer. Nah, U dan O nya saya terbalik. Ya, mau tidak mau saya harus betulkan semua. Oke, baik di controller maupun di modelnya. Customer. Oke, baik di nama maupun di nama kelasnya. Begitu juga dengan yang berkaitan dengan dia ya. Customer itu kaitannya sama order. Berarti saya juga harus cek di bagian order. Betul kan? Customer. Oke. Customer. Oke. Ini kayaknya terlalu banyak ya. Customer. Mending saya ganti saja. Customer. Lumayan. Saya akan masih temukan yang lainnya ya. Contoh ini masih ada kan? Ada 9. Oke, sudah tidak ada error lagi di sini, nggak apa-apa, berarti boleh saya lanjut. Karena kesalahan tapi masih kelihatan lah, ada yang harus saya perbaiki. Oke, customer create, makanya tadi nggak muncul. Nih kalau misalnya saya buat kayak gini bisa ya. Bisa juga kayak gini saya insert class. Oke, seperti yang tadi semuanya saya buat kayak gitu ya. Insert class. Oke, saya butuh name, pakai Packer saja, Packer name. Kemudian email, saya juga buat Packer unique save email. Phone, saya pakai phone number. Saya butuh address. Saya butuh apa ya? Satu lagi ya, nama ya. Foto ya.
Ada nggak? Image. Nah, gini aja. Oke. Untuk kategori tadi langsung nama. Oh iya. Ininya nggak saya buatin ya. Created add sama updated add. Kalau mau saya sekalian buatin juga boleh. Created add sama updated add. Cuma jadi repot. Satu lagi updated ya. Cukuplah. Saya cuma nambah di created add sama updated add. Ctrl C. Letakkan sebelum ini satu. Oh, ini aja nih. Ctrl D, oke. Ya. Sini ya, Ctrl V. Udah cukup, nggak usah banyak-banyak, ini aja udah banyak banget. Makanan, minumannya terlalu jauh, saya mau di atas saja. Makanan dan minuman, 1 dan 2. Oke, selesai. Untuk order. Untuk produk. Kategori selesai, customer selesai, order detail, order seeder, product seeder. Saya mau lanjut ke produknya dulu aja, gak apa-apa. Begitu juga untuk produk. Saya butuh data ngambil dari Faker, dan saya juga butuh ngambil dari kategori. Berarti saya harus bikin dulu $. Faker sama dengan yang tadi, script. Lalu saya bikin satu lagi untuk kategoris. Saya ambil dari data yang ada. Produk itu memang butuh customer. Saya cek dulu. Tidak ya, berarti cukup kategori saja. Baru saya buat for each kategori as kategori. Lalu saya buat for i sampai dengan setiap kategori bikin untuk 10 produk. Berarti saya ada berapa kali 10 kategori yang saya buat tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 10 kali 10, 100 data. Lumayan ya, gak apa-apa lah, buat contoh aja. Produk ini kalau udah saya buat kayak gini berarti nggak perlu diimport lagi. Product name, description, price, saya nggak pakai float, random integer saja. Random number. Harganya ya, dari Rp500 sampai dengan 100.000. Oke, sampai dengan harga termahal yang dijual misalkan Rp500 sampai dengan 100.000. Kita acak saja di antara angka-angka itu
Stoknya 1 sampai dengan 100, kategori ID sudah. Saya butuh kode untuk kode. Kita ambil dari Faker unique angka. Oke, kita maunya unique number saja, random number 5 angka ya, tapi unik. Anggap saja kode yang saya buat itu 9, jadi saya mau 9 angka. Oke, name description, foto, saya butuh foto ya, foto produk. Produk ID-nya sendiri ngambil dari produk ID, kategori ID ya sudah ada ya. Oke, misalnya saya mau ambil fotonya di sini. Foto. Tadi jadinya image ya. Pastikan saja kita nggak salah buat ketika kita jadikan image ya harus image gitu. Produk. Perbesar saja. Di seeder migration tadi produk. Kita kasih nama image, berarti di sini juga kita harus kasih namanya image. Image. Kita boleh pakai Faker image URL. Oke, cukup. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cek ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, setelah produk kita lanjut dengan user. Untuk user kita samakan saja dengan kategori, tapi kita nggak mau banyak-banyak ya orangnya, 3 orang udah cukup. Satu, 2, 3. Oke. Kita ganti user. Oke. Kita butuh name, email, password. Name, email, sama password. Oke. Kita butuh passwordnya, misalnya kita pakai Bcrypt saja ya. Default dari Laravel tuh pengamannya pakai Bcrypt untuk password. Ini yang mau jadi admin, misalnya saya mau kasih passwordnya Muhyiddin saja, dengan namanya juga name-nya Muhyiddin, dengan emailnya misalnya muhyiddin@abudata.com. Password Bcrypt Muhyiddin. Jangan lupa titik komanya. Dan Muhyiddin ini string, perlakukan dia sebagai string. Oke. Yang kedua, boleh kita bikin 2 buat jaga-jaga. Kalau 1 juga nggak apa-apa sebenarnya. Misal saya pakai yang ini saja. Misal, oke, dibuat sama saja. Ya. Oke, cukup. Satu lagi deh. Saya pakai nama web pro. Dah 3
23. Customer sudah, user sudah, kategori sudah, produk sudah, order. Saya lanjut dengan order. Kan sudah, oke, order. Untuk order, kita juga butuh faker, data dummy. Berarti kita buat variabelnya dulu sebagai faker. Dan dia nanti cuma butuh $faker. Kita butuh faker factory create kurung buka kurung tutup titik koma. Oke, lalu kita buat looping langsung for. Kita mau bikin berapa data untuk order ini, contoh misal 100 data ya. Customer ID-nya kita ambil dari data customer, kemudian order itu butuhnya apa? Customer ID, user ID, invoice sama total. Invoice sama total. Totalnya kita pakai random integer, random number, angka total. Maksudnya total ini apa sih? Invoice, total yang dibeli atau total dana ya yang masuk. Kayaknya sih total yang dibeli deh. Dia anggap saja belanja termurahnya dikasih 10.000, 1 juta deh, 1 2 3 1 2 3. Nah, kita inikan saja. Oke, kemudian kita juga butuh yang namanya invoice. Kita pakai fakernya invoice. Kita buat invoice itu unik ya. Berarti kita buat unique. Oh, bukan status. Kita buat dulu invoice. Random number. Nomor invoice itu apa deh, kita buat tadi kode 9 biar membedakan dengan kode aja 11. Jenisnya angka saja. Angka berapa aja kita masukin. 1 2 3 4 tambahin created dan updated. Selesai. Untuk order seedernya kayak gini. Create. Terakhir kita ambil untuk order detail. Untuk order detail kita ambil dari order dan kita ambil dari factory. Berarti kita bikin 2 alat bantu, yaitu faker dan order. Produk tidak masuk karena produk ada di order. Coba lihat. Tidak, produk ada di order detail. 1 2 order ID, produk ID. Order, produk. Produknya ngambil dari mana? Oh, produk bisa sekalian ya, harusnya mah. Bentar. Nggak apa-apa. Oke. Order ini dia, produk ID ngambil dari ID-nya si produk. Oke. Order ID sudah. Produk ID sudah. Quantity sudah. Price juga sudah. Harganya itu adalah harga satuan saat itu kan. Nah, tadi termurahnya 500 sudah dengan 100.000. Saya buat sama saja 500 rupiah sampai dengan
100.000. Oke, satu barangnya segitu. Oke, cukup. 1, 2, 3, 4 tambah 2. Oke, berarti kita lihat seedernya. Oke, kita tes dulu. Oh iya, biar kita ngerjainnya tidak satu-satu. Ini kalau ngerjain satu-satu, kita jalaninnya satu-satu ya. Kayak gini. PHP artisan seed. Nah, kita buat biar nggak satu-satu saja. Kita panggil sekalian di database seedernya. Ini karena sudah kita pakai usernya, kita bikin sendiri. Jadi di sini kita kosongkan saja. Kita langsung call saja satu-satu. Yang kita call adalah user, customer, kategori dulu ya. User, kategori, customer, nggak apa-apa tuh satu ini. Kategori. Jadi kita panggil yang di ujung-ujung sini dulu. Set, yang mana duluan nggak apa-apa. Setelah itu baru order sama produk. Order sama produk. Misal saya buat produk dulu saja. Produk. Baru order dan order detail. Selesai. Lalu kita jalankan seedernya dengan PHP artisan DB seed. DB seed. Kalau kita panggil satu-satu, kita harus tambahkan min C lalu nama seedernya ya. Kalau langsung sekalian semua saya buat kayak gini. Kita buat, kita dicek ada yang error atau tidak. Base table not found. Customer. Oh, karena tadi di awalnya kita ada yang salah. Kita ulangin saja dari awal. Karena kita bikin di dalam migration customer tadi O dan U-nya terbalik. Customer. Nah, ini kan namanya sampai sekarang juga masih terbalik. Kita benerin aja sekalian lah. Customer. Customers. Ya. Kita cari sekalian saja, kita kontrol H. Kita benerin U baru O, katanya ada 2. Oke. Harusnya kita pastikan ya. Hanya huruf kecil saja yang diganti. Oke, kita boleh juga buka yang terbuka saja. Di sini semua file. Kita cari customer. Kita ganti Medcase, pastikan yang dibenerin. Gantinya dengan customer. Oke, katanya masih ada, replace all. Ganti saja. Oke, sekarang kita ganti yang C-nya besar. Ada nggak? Oh, tidak ada. Aman kalau gitu. Oke, sudah keganti semua kemungkinannya. Nanti kita sesuaikan ulang. Kita ulangi dari awal untuk migrate-nya. PHP artisan migrate _, fresh min seed, sekaligus jalankan seedernya. Oke, selesai. Seedernya juga jalan. Oh, seedernya masih ada yang salah ya. Untuk seedernya salah di bagian product seeder. Random number. Kita salah di bagian random number. Di bagian produk. Oke, kita buka dulu. Kita tutup dulu semua. Kita buka product seeder. Ctrl P untuk shortcutnya. Kita cari di bagian product seeder, kita salah di bagian
random number. Kita perbaiki dulu. Kita buat yang dimasuk angka antara, berarti kita buat number between. Oke, untuk price-nya kita buat number between. Kayaknya tadi ada satu lagi deh yang kaitannya dengan price, yaitu di order detail. Order detail. Oke, ini ya. Number between. Padahal di atas sudah ada contohnya ya. Ya, sip. Oke, kita ulangi perintahnya. Oke, ternyata masih ada yang salah. Kita cek unknown format. Salahnya di bagian product header number. Aduh, ternyata ada yang ngerjainnya salah. Masa number sih? Number between. Copy paste yang terlalu cepat bisa menyebabkan kesalahan. Oke. Kita tunggu. Oke, ternyata masih ada yang salah lagi. Kali ini salahnya di order header. Oke, paling tidak salahnya berubah, itu satu kegembiraan tersendiri. Kita lihat di bagian order header, apa salahnya? Random number. Order header. Oke. Kemungkinan sih masalah yang sama. Oke, di order header ini, oke, kali ini random number jenisnya integer. Ini maksimal hanya 10. Oke. Produk masih salah. Kita lihat. Get random number, dapatkan angka maksimal dari invoice. Random string, invoice itu ada angkanya nggak ya? Ada hurufnya nggak ya? Nggak apa-apa lah, kita ambil saja angkanya, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau sekarang kita yang penting ada dulu. Oke, ternyata masih ada yang salah. Kali ini apa? Ada di order header, masih sama, random number. Oke. Coba kita minta benerin Copilot, kita tanya saja. Aduh, ini ya, kita maunya ini. How to repair this error? Jadi ini yang kita buat di packernya. Fix this code. Invoice. Kita lihat di order sendiri kita bikin apa? Invoice itu string, nilainya unik, nggak boleh sama. Kalau sebelumnya ada yang namanya code itu adanya di kategori di customer ya, kode customer, enggak, kategori produk.
Oh ya, produk unik sama. Terus kita buat di produk itu code faker unique random number. Kita buat di order invoice code unique random number, invoice faker unique random number 9. In random order, first ID, customer ID, total ID, random number. In random order, random number, between number, total. Ini jangan random number, between number. Jangan-jangan ini yang salah. Between. Oke. Bukan random number yang salah. Tutup saja, kita ulangi sheetnya. Oke, ternyata masih error. Between number. Untuk total, salahnya di between number. Number between. Ya, ternyata. Dan cara teknik nulisnya juga salah, huruf besar huruf kecilnya. Oke, kita lihat di pertemuan pertama ini terlalu banyak salah. Customer ID insert itu connection, insert itu order, invoice customer ID, customer ID, kolom customer ID nggak ada di order. Oke, kalau kita perbaiki di migrationnya customer ID di order. Tuh, kita belum perbaiki ternyata tulisan ini. Customernya benar, tapi customer ID-nya belum. Oke, kita Ctrl C. Coba kita cari lewat sini saja. Customer ID, kita perbaiki. Customer, oh ternyata memang cuma satu saja, tinggal yang belum. Oke. Oke, akhirnya selesai juga. Kita cek data kita yang ini. Kita ulangi saja. Posisinya di sini, kita refresh terlebih dahulu. Kita buka YT Pro, Web Pro, Post. Oke, selesai. Kita cek datanya 1. Oke, sudah saling berkaitan. Kalau kita mau cek data, langsung saja cek data. Ini dia datanya. Email, name, order, dan seterusnya, semua sudah kita masukin. Satu lagi deh, kita lihat user. Oke, user karena kita isi cuma 3, maka 3 yang muncul. Begitu juga untuk kategori. Ini juga kita isi cuma sedikit, artinya kita isi manual. 15 ya ada datanya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf ada salah-salah kata dalam penyampaian. Semoga yang kita lakukan bermanfaat dan bernilai ibadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.